terhormat Kepala SMA Negeri 6 Surakarta, Bapak Dr. Andes Munarso MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SMA Negeri 6 Surakarta, kepada Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMA Negeri 6 Surakarta yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 6 Surakarta. Ketiga, diseminasi oleh Ibu Ina Widati SPD tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga keyakinan kelas. Keempat, diseminasi oleh Bu Citra SLA SPD tentang yang pertama, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Kemudian yang kedua, 5 posisi kontrol, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Dan antara yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun biar tidak tegang ya Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu juga tegang seperti saya. Jadi biar kita lebih mengalir saja, mencari ilmu bersama-sama nih Bapak Ibu. Petik bunga di Taman Sari. Cakepnya mana Bapak Ibu? Bunga indah harum mewangi. Mari bersama kita berbagi ilmu dan manfaat untuk semua negeri. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak ini memberikan semangat kita untuk 1 jam ke depan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMA Negeri 6 Surakarta kepada Bapak Dr. Andes Munarso MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, hormati Bu Citra dan Bu Ina selaku calon gubernur dari SMA 6 Surakarta, teman-teman semuanya, guru Modadik SMA 6 Surakarta yang berbahagia. Alhamdulillah kita siang ini bisa berbahagia, bisa nanti bersama-sama untuk diskusi bareng-bareng dengan teman kita dan gubernur SMA 6 Surakarta ini untuk bisa mendapatkan sebuah konsep yang menambah kita dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas kita, karena mungkin hal yang banyak sekali kita dapatkan dari pelajaran yang terambil dari teman kita. Namun sebelumnya kita bersyukur dari Allah Ta'ala kita siang ini bisa berkumpul dan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, jadi ini sebuah acara destinasi yang mana teman-teman kita dari pemuda yang sudah belajar diskusi dengan teman-teman yang lain telah mungkin cukup banyak hal yang tadi didapatkan, dan memang seharusnya pemuda itu harus bisa menularkan dengan yang lain, karena memang awal daripada adanya ide pemuda di kementerian itu pertama bukan untuk kepentingan diri atau seorang pribadi yang pemuda tersebut, tapi lebih pada pengembangan untuk lingkungannya, yaitu kepada siswanya, kepada teman-temannya, dan tentu secara luas lebih pada keberhasilan pada pembelajaran kita. Maka pada Bu Citra dan Bu Ina mohon nanti bisa terus melakukan pemberluasan, destinasi, kemudian sharing, dan semuanya banyak sekali hal. Dan teman-teman juga itu bisa terus melaksanakan diskusi bareng
menyerap ilmu yang belum bisa dapatkan, karena sebenarnya ilmu ini tidak atau bukan hal yang baru. Ilmu yang sudah lama, hanya kadang pada saat kurikulum lama itu kurang diperhatikan. Misalkan tentang sisi muslim itu dulu sudah dikenal dalam konsep teknologi psikologi pendidikan, tapi dalam pembelajaran di kelas kurang terperhatikan. Misalkan ketika guru melarang anak supaya anak tidak ramai di kelas, misalkan diam saja, itu sebenarnya terlalu tidak bagus. Lebih baik kalau menggunakan kata yang lain. Anak lebih baik diam kalau kalian misalnya kalian akan lebih baik diam agar kalian dalam berhati ini. Itu lebih baik daripada melarang dengan keras. Dan ketika menggertak anak ya saat itu memang bangun, yang itu akan bangun, tapi efeknya kurang bagus karena anak merasa takut, merasa tidak dijaga oleh gurunya dan sebagainya. Tapi dengan kata-kata yang lain, tujuannya untuk biar anak diam itu bisa memberikan motivasi, memberikan perasaan juga nyaman dan sebagainya. Tapi banyak sekali untuk kalimat-kalimat yang perlu kita pilih. Itu baru dalam tingkat kalimat, belum sikap, belum metode belajar yang lain. Maka itu mari kita terus pengembangan kita diskusi agar guru yang dari semangat kita ini bisa kita serap pura ilmunya, dan juga kita manfaatkan dalam komunitas kita di dalam kelas masing-masing sehingga memang komunitas kita dari tahun ke tahun bisa semakin baik. Dan yang terakhir, terima kasih pada Putra dan Bina untuk penyelenggaraannya kegiatan destinasi kali ini. Tentu kita harapkan benar-benar bermanfaat bagi Bu Citra maupun Bina, dan bermanfaat pula bagi teman-teman semuanya, guru mendadik, dan juga bermanfaat bagi kita semua kemajuan pembelajaran di SMA Bina Surabaya. Bagi semua Ibu dan teman-teman semuanya terus semangat untuk belajar, karena kita misalkan sudah jadi guru senior sekalipun, sudah mengajar 30 tahun misalkan, itu harus direfresh kembali, diupdate kembali. Kalau kita hanya melaksanakan pembelajaran di kelas hanya menggunakan teori lama, ulang dan diskusi, karena kita tidak menyadari ada beberapa konsep yang dulu pernah kita munculkan tapi tidak kita update kembali, artinya lama kembali pada pembiasaan yang konvensional. Ini perlu diupdate kembali. Jadi orang ketika benda itu lama tidak dipakai, debu, tapi kalau kita bersihkan maka kita akan terus tampak walaupun yang ada di dalam benda ini. Jadi kalau kita sering diskusi, sering tukar pikiran, saya yang terkait dengan konsep-konsep pembelajaran, konsep-konsep pendidikan dan pembelajaran, insya Allah kita akan berkembang terus. Demikian, terima kasih. Semoga benar dampaknya dan kita semuanya tidak akan diberikan kemudahan dalam pendidikan kita, pembelajaran anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sunarso MPD yang telah memberikan sambutan. Bapak Sunarso, apabila memang hari ini ada kegiatan lain yaitu terkait dengan P5, jadi kami memahami kesibukan dari Pak Mun, sehingga kalau Pak Mun ingin meninggalkan ruangan ini kami juga mau persilakan. Nanti selesai. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak Mun. Terima kasih Pak Mun sudah bisa membuka acara. Bisa mulai. Gimana Mas? Kita Bapak Ibu, karena Bapak Munarso kebetulan hari ini juga ada kegiatan P5, yaitu ada penjelasan terkait dengan proyek di aula, jadi Bapak harus membuka acara juga di sana sehingga tidak bisa membersamai kita sampai dengan selesai. Saya berharap Bapak Ibu tetap bisa mengambil sisi positif dari acara pada siang hari ini, Bapak Ibu. Kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu yang ketiga adalah diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Ina Widati SPD. Beliau nanti akan menjelaskan, memaparkan tentang
tiga materi. Yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Dan ini semua mungkin bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu karena sudah ada yang menerapkan di sekolah. Tetapi kami berharap mungkin apa-apa yang mungkin nanti ditemukan sesuatu bisa dimanfaatkan untuk kita mengajar di kelas ya. Berikutnya kepada Ibu Ina Widati SPD untuk waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Bu Citra Sandirian SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kegiatan CGP. Jadi modul 1 sampai 4 kami akan menyampaikan terkait tentang budaya positif. Jadi nanti saya sendiri akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, ketika saya memiliki tiga buah kalimat di sini. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, benar, setuju, atau tidak setuju? Mungkin dari Pak Rudi ingin menyampaikan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Untuk Pak Rudi dan benar ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Dari awal, Bapak Ibu setuju ya dengan kalimat ini. Nah, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait kalimat ini nanti. Nanti bisa Bapak Ibu renungkan, apakah kalimat yang ini benar atau salah? Setuju atau tidak setuju? Jadi, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Di sini diartikan konotasinya adalah disiplin diri menurut Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mungkin di lingkungan kita, di sekolah, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh anak, siswa, ketika ada peraturan, maka siswa harus melakukan. Agar apa? Disiplin. Kemudian, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan misalkan, kemudian dihukum di BK, maka anak menjadi tidak nyaman untuk masuk BK. Seperti itu Ibu Dori. Kemudian, jadi disiplin positif itu kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita akan bukan di sini. Jadi budaya positif dalam transformasi pendidikan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Setiap pendidik dalam pendidikan wajib untuk bisa menuntun siswa
dan siswa harus belajar merdeka. Kemudian dalam teori kontrol, maka kita bisa tahu bahwa di sini ada kalimat Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol siswa, tapi siswa yang bisa mengontrol diri siswa sendiri. Maka dari itu, makna disiplin itu diartikan sebagai belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Kemudian untuk melakukan disiplin diri, maka setiap perilaku pasti memiliki tujuan, ada motivasinya. Kemudian ada posisi kontrolnya, ada kebutuhannya. Nanti kita akan sampaikan berangkai seperti itu. Nah, sebelum ke disiplin tadi, maka di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur siswa, memerintah siswa untuk melakukan sesuatu, tapi siswa yang harus bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa yang dia lakukan itu tergerak dari motivasi. Maka di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa patuh dengan aturan itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan, ingin menghindari hukuman dari gurunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kadang anak melakukan disiplin karena apa? Karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Anak mengerjakan PR untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang baik. Maka itu termasuk motivasi dari eksternal anak, bukan dari internal anak. Dalam transformasi pendidikan, kita diminta untuk mengubah teori motivasi itu menjadi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi dari tujuan disiplin positif itu berasal dari diri anak sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena hukuman ataupun karena penghargaan dari orang lain. Contoh di sini ini sudah saya tampilkan jawabannya. Jadi contoh, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maka ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin seperti Pak Uji yang dilakukan ketika ada siswa yang terlambat disuruh lari-lari. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Nah sekarang kita lihat yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ketika ada tugas teman yang dicoret-coret salah satu siswa, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Menggantikan kertas tugasnya itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan ketika anak disiplin itu diberikan hukuman atau konsekuensi atau yang lain. Maka di sini ada beberapa tindakan guru yang bisa kita masukkan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi bisa dilihat itu konsekuensi. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pembelajaran matematika, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena memang tidak mendidik di pembelajaran matematika, lari mengelilingi lapangan basket. Sehingga sebagai guru kita harus tahu ini hukuman atau konsekuensi, atau apa yang harus kita lakukan ketika ada siswa yang memang melanggar aturan sekolah. Nah, di sini kita bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi terkait disiplin positif. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi misal
merobekkan kertas ulangan temannya, maka hukumannya bukan dia suruh menulis sebanyak 100 kali tidak akan mengulangi perbuatan itu, tetapi kita memberikan konsekuensi yang lebih bijak. Sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau kita melihat hukuman, itu anak akan membenci kedisiplinan. Jelas ketika kita tegas dengan anak karena sesuatu, anak melanggar, kemudian kita kasih sanksi, di mana sanksinya tidak mendidik, itu jelas hukuman untuk anak. Dan dengan begitu anak menjadi benci dengan yang namanya kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Anak akan lebih menghargai. Kemudian hukuman itu akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi apa yang kiranya dia salah, dia bisa menyesuaikan diri sesuai dengan aturan. Kemudian hukuman itu membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan. Mungkin kita bisa lihat dari siswa ketika melakukan kesalahan yang berulang, dia tidak dihukum sama gurunya, maka dia akan selalu berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Tetapi dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dengan hukuman anak menjadi lebih marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai oleh gurunya. Tetapi dengan konsekuensi mungkin anak akan kehilangan haknya, tetapi anak akan dibuat tidak nyaman. Anak akan diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Dan apakah sebagai guru, sebagai pendidik, kita akan melakukan hukuman atau konsekuensi? Nanti kita bandingkan setelah ini. Ada yang namanya restitusi. Tapi sebelumnya di teori motivasi, anak itu tidak akan melakukan pelanggaran jika dia karena takut dihukum. Yang kedua, karena penghargaan, karena mengharapkan penghargaan dari orang lain. Contoh, mengerjakan PR kopas dari temannya hanya karena ingin mendapatkan nilai 100. Itu adalah sebuah penghargaan untuk siswa. Anak maju ke depan dikasih hadiah. Itu juga termasuk penghargaan untuk siswa. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata selama ini penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu yang punya putra di rumah masih kecil, masih SD, masih SMP, terkadang kita memberikan hadiah ke anak. Kalau kamu nanti ranking 1, saya akan kasih hadiah. Kalau kamu ulangan dapat nilai 100, saya akan kasih hadiah. Maka sebenarnya itu dihukum dengan penghargaan. Jadi tidak boleh kita memberikan hukuman dengan penghargaan, karena anak akan tergantung mendapatkan nilai 100 hanya karena sebuah hadiah. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan itu akan berdampak pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak hanya meraih sesuatu karena sesuatu. Kemudian bagaimana bentuk program nilai kebajikan atau apresiasi yang bisa kita berikan kepada siswa atau kepada anak? Maka dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi di kelas jangan hanya memberikan penghargaan dalam bentuk pengakuan apresiasi ke siswa hanya kepada siswa yang pintar, hanya kepada siswa yang bisa mengerjakan. Tapi beri apresiasi untuk semua siswa di dalam kelas, karena proses belajar setiap anak itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maka kita akan memberikan apresiasi bagi siswa yang proses berpikirnya cepat maupun proses berpikirnya lambat. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi setiap hari Bapak Ibu di kelas itu bisa memberikan apresiasi ke siswa. Dengan tepuk tangan itu pun juga termasuk apresiasi.
Jadi seperti yang saya lihat, mungkin karena saya sering melihat Pak Rudi yang mengajar, memberikan apresiasi berupa tepuk tangan, itu dia termasuk penghargaan dan bukan dalam bentuk barang, tetapi bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Jadi menghargai anak itu jangan hanya karena nilai 100, tapi prosesnya belajar. Karena anak belajar ada yang cepat, ada yang lambat. Contoh pengakuannya bagaimana? Buat kalimat pembuka. Ambil nilai kebajikannya, jadi nilai universalnya. Kemudian situasinya apa? Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau terima kasih untukmu nak, rasa tanggung jawabmu besar pada saat memungut kertas atau sampah yang berserakan di lantai. Jadi kita bisa memberikan pembukaan, kita memberikan nilai kebajikan yang sudah dia lakukan, kemudian situasinya apa? Itulah penghargaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan yang ketiga ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Perbedaannya bagaimana? Kita lihat di sini ada pembanding. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu sifatnya netral, kemudian restitusi itu sifatnya positif. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihan. Dalam menyelesaikan masalah di sekolah, di kelas, siswa ketika memiliki masalah di kelas dengan Bapak Ibu guru, maka bisa ambil langkah restitusi. Nanti di akhir materi ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru menyelesaikan masalah siswa tanpa ada hukuman, tapi dengan siswa sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan siswa bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi bukan hukuman yang diterima siswa. Di sini ada perbandingannya, bahwa ketika Bapak Ibu guru memberikan hukuman kepada siswa, maka sifatnya akan negatif. Contoh yang paling bawah itu pembandingnya ketika ada hukuman, maka murid atau anak akan membenci yang namanya peraturan. Tapi dengan konsekuensi, anak akan menghargai peraturan. Kemudian, tetapi lebih hebat lagi ketika Bapak Ibu bisa melakukan restitusi, maka anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga di sini monggo Bapak Ibu guru nanti bisa membandingkan ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, mau saya kasih hukuman, mau saya kasih konsekuensi, atau saya berikan restitusi. Karena dengan restitusi itu positif untuk Bapak Ibu guru, positif juga untuk anak-anak. Kemudian ciri-ciri restitusi apa? Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemarin saya mencoba untuk melakukan restitusi dengan siswa. Ketika melakukan kesalahan, kesalahannya apa? Kesalahannya tidak pernah mengerjakan tugas. Kemudian kita bisa menanyakan, kenapa dia tidak bisa mengerjakan tugas? Ada apa? Kenapa? Mengapa? Kemudian kita bisa melakukan pendekatan. Kira-kira dengan masalah dia, solusi yang harus dia ambil apa? Itu bisa dia dapatkan dari diri dia. Sehingga motivasi intensif untuk melakukan disiplin positif itu dari dalam diri anak, bukan dari guru. Kemudian yang kedua, ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Kalau hukuman jelas itu paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Diri anak itu bisa melihat, saya melakukan kesalahan, maka saya bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi dari diri saya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Monggo nanti untuk detailnya restitusi segitiga restitusi dijelaskan di akhir materi. Kemudian materi yang ketiga yang saya sampaikan terkait keyakinan kelas. Dan ini bukan hal yang asing untuk Bapak Ibu guru di kelas, karena memang ada beberapa kelas yang sudah menempelkan keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana keyakinan kelas yang di kelas itu sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum, kita bisa lihat dari sini. Kalau saya punya ini dulu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kenapa tidak peraturan kelas, tapi keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kalau misalkan Bu Rini saya tanya, mengapa Bu Rini menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira alasannya apa, Bu? Biar tidak ditilang polisi. Artinya ketika kita belajar ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, mana yang dipilih Bu Rini tadi? Menghindari hukuman, maka pakai helm, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, apakah memang kita menggunakan helm hanya karena tidak ingin ditilang polisi? Tidak. Demi apa lagi kita menggunakan helm? Keamanan ya di jalan, safety, gitu. Nah, apakah cukup itu? Apakah kesadaran itu dari dalam diri kita sendiri? Maka bisa Bapak Ibu lihat, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi motivasi itu tuh dari diri Bapak Ibu ketika melaksanakan sesuatu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat kerja? Biasanya kan karena tidak ingin terlambat absen, karena tidak ingin dapat hukuman dari kepala sekolah, kayak gitu ya. Jadi banyak dari kita akan menyadari bahwa disiplin positif itu ternyata memberikan dampak yang besar pada kita kalau kita memang tahu artinya, konsekuensinya, apa hukumannya, kemudian bagaimana kita harus menindaklanjuti sebuah aturan. Apakah kita melihat pelanggaran itu kita beri hukuman, kita beri konsekuensi, atau kita beri restitusi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam siswa, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, pertanyaannya mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nanti kita bahas di sini. Nah, budaya positif itu lingkupnya sangat luas. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan di situ ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah lingkup yang paling kecil. Contoh, menggunakan seragam sekolah saat kegiatan di sekolah, siswa, guru. Itu termasuk lingkup yang paling kecil dari budaya positif. Nah, yang di sini ada kalimat, ada 2 kesepakatan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kira-kira mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Jadi di sini ada kesepakatan kelas 1 datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, tertib. Kesepakatan yang pertama. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang kiri atau kanan Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Dari Pak Mun mungkin. Yang kiri atau kanan Pak? Kira-kira keyakinan kelas? Atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, kiri atau kanan? Jenengan ya? Oh, yang kanan. Yang sebelah kanan ya, kanan jenengan ya. Kanan ya, ya. Ada yang sebelah kiri? Gak ada. Berarti sepakat bahwa keyakinan kelas itu yang sebelah kanan? Ya, benar. Bahwa keyakinan kelas itu yang sebelah kanan.
Mengapa? Alasannya mungkin bisa dilihat bahwa keyakinan kelas itu dilakukan dari dua belah pihak. Kalau di kelas ada guru, ada siswa, maka keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kesepakatan guru dan siswa, bukan hanya dari guru. Kalau datang tepat waktu dan mengucapkan salam, itu masih umum dan itu merupakan peraturan. Tertib juga termasuk peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan juga termasuk peraturan. Maka keyakinan kelas itu dibuat dari dua belah pihak, dari guru dan murid atas kesepakatan bersama. Sehingga kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas itu yang sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Perannya beda-beda, jelas. Kalau guru di kelas sebagai fasilitator, mengajarkan, mendidik dan sebagainya. Tapi murid belajar bersama dan sebagainya. Maka dibuat sebuah keyakinan kelas dari kesepakatan kelas bersama. Kemudian di sini ada perbedaan, ada peraturan kelas yang diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi masuk ke nilai kebajikannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya, peraturannya menjadi menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturannya, keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Maka nilai-nilai kebajikan yang muncul dalam keyakinan kelas. Bisa dilihat di sini yang terakhir, peraturan kelasnya jangan berlari di kelas atau koridor. Dalam peraturan itu biasanya menggunakan kalimat negatif terkadang. Ada beberapa yang sudah ditambah di kelas, itu keyakinan kelasnya masih menggunakan kalimat negatif. Padahal dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Maka diubah keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas? Di sini ada 6 langkah. Pertama, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, yang perlu ditaati oleh warga kelas. Maksudnya bagaimana? Kita memberikan kesempatan siswa di kelas untuk menyampaikan kira-kira peraturan apa yang ingin kita taati. Bisa kita tulis dulu. Jangan berlari di kelas, boleh nggak? Boleh. Jangan mengganggu teman, boleh. Tidak boleh mengganggu teman, boleh, silahkan. Kemudian langkah kedua, ketika sudah mendapatkan memunculkan ide dari siswa di kelas, maka mengubah peraturan itu menjadi kalimat lebih positif. Jangan berlari di kelas, misalkan. Maka kalimat itu bisa diubah menjadi kalimat positif. Bagaimana kira-kira? Ada yang bisa ngomong? Jangan berlari di kelas. Mungkin dari mana? Anak-anak menjaga ketenangan, boleh. Jadi kalimatnya dalam peraturan itu yang negatif dibuat positif. Kemudian langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi dibuat dalam bentuk umum. Mengerjakan tugas tepat waktu, melakukan kegiatan ulangan harian, maka bisa diubah menyarikan itu mengubah peraturan dari apa yang kita buat ke dalam satu nilai kebajikan untuk keyakinan kelas. Bentuknya tanggung jawab. Karena siswa kalau harus menuliskan semua itu banyak, maka peraturan yang dimunculkan dari siswa itu kita buat dalam bentuk kalimat positif, kemudian kita sarikan dalam bentuk nilai kebajikan. Langkah yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi antara guru dan siswa
bisa melakukan diskusi dari hasil yang sudah didapatkan. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi ketika kita melakukan langkah yang keempat, maka hasil yang kita dapatkan kita diskusikan. Apa saja peran guru di kelas, apa saja peran murid di kelas. Kemudian setelah kita dapatkan, kita bisa meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, maupun bisa pakai sticky note itu ditempel di kelas, itu sebagai bukti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tetapi ingat bahwa ketika membuat keyakinan kelas itu harus ada tinjauan ulang. Jadi tidak hanya ditempel, tetapi perlu ditaati, dipatuhi oleh warga kelas. Jadi murid dan guru sama-sama tahu, sama-sama melakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Cetra Sandilia SPD. Kepada Ibu Cetra kami persilahkan. Demikian dari saya. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk Bu Ina, luar biasa penjelasannya Bapak Ibu. Ada 3 materi yang sudah tersampaikan. Semoga kita mulai tercerahkan gitu ya dengan adanya penjelasan bahwa kita juga harus introspeksi diri dari penjelasan tadi. Apakah kita sudah melakukan tindakan hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah malah kita sudah melakukan restitusi selama ini gitu ya. Luar biasa. Saya akan menambahkan Bapak Ibu, terima kasih Ibu Ina dari SPD yang sudah memberikan waktu, kesempatan untuk menyambung gitu ya materi yang sudah disampaikan. Pada kesempatan hari ini saya ada 3 materi juga, jadi dari 6 materi kami berbagi karena 2 CGP, jadi berbagi biar adil ya Bapak Ibu, 3-3, yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mengenai yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat pada PPT. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Setuju ya Bapak Ibu ya, kita 5 kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar ya. Setuju Ibu Lulu ya ini. Ada cinta Bapak, setuju ya. Cinta tadi kita masuk ke kasih sayang ya Pak ya. Kasih sayang dan rasa diterima itu cinta masuk di sana Pak Rudi. Bapak Ibu, ketika seorang murid ya dari kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena ada 5 kebutuhan tadi, ternyata ada yang gagal tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan sebuah perilaku yang melanggar peraturan atau nilai kebajikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan melihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Bapak Ibu, kita kasih dulu pertanyaan pemantik ini, biar kita juga merefresh juga tindakan kita seperti apa kalau mengalami masalah seperti ini. Ya. Ini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni, ya, muridnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab.
ada yang mungkin memarahi Doni, Don kok kok itu kamu ngambil makanan temanmu misalkan, kok kamu nggak bawa bekal. Nah, atau seperti apa Bapak Ibu? Oh, menanyakan latar belakang ya Pak Rudi. Kenapa Doni kok kamu minta makanan temanmu gitu ya Pak Rudi ya? Luar biasa ini Pak Rudi. Jadi mengawali dengan menanyakan dulu alasan dari seorang anak melakukan sebuah pelanggaran gitu ya. Kita akan jawab Pak Rudi. Semua itu sebenarnya tergantung dari jawaban Doni juga Pak Rudi. Jadi kan tadi Pak Rudi menanyakan itu, maka Doni kan akan menjawab ya Pak Rudi ya. Sehingga kita akan lihat Bapak Ibu, dari masing-masing jawaban Doni akan terlihat kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Doni tadi sehingga dia melakukan pelanggaran. Kita beri penjelasan dulu yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini tentang penjelasan tentang kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat dari kasus Doni tadi. Sekarang kita masukkan ke sini. Dalam kasus Doni di atas, apabila setelah Pak Rudi tadi bertanya misalkan, atau Ibu Ambar tadi menanyakan, sama dengan Pak Rudi pertanyaannya ya, kemudian Doni menjawab, ya, ditanya Ibu Ambar atau Pak Rudi menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Karena dia tidak membawa makanan, makanya dia mengganggu temannya karena tidak membawa bekal. Dia harus bertahan, apalagi ditambah tidak sarapan ya Bapak Ibu ya. Otomatis sangat lapar sekali itu. Itu sudah liting-liting itu perutnya ya, dengan rasanya sudah kayak karuan. Ini kalau sudah punya asam lambung sudah kumat langsung ini ya, asam lambung gitu ya. Sehingga untuk bertahan apa? Itu tadi mengganggu temannya, mau minta makanan temannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebelum kita masuk juga ke kasus Doni, kita lihat dulu penjelasan tentang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Sekarang kita masuk ke kasus Doni. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bisa jadi anak itu mencari perhatian Bapak Ibu. Karena dia kurang perhatian, dengan dia melakukan sebuah mengganggu temannya tadi, meminta makanan temannya, dia diperhatikan temannya, diperhatikan gurunya, karena gurunya juga ingin tahu pastinya kenapa Doni kok kamu mengambil makanan temanmu. Oh, guruku perhatian denganku dengan menanyakan itu. Apalagi guru pasti akan melaporkan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya yang tadinya tidak perhatian kepada Doni juga ikut memperhatikan Doni. Ini Bapak Ibu yang mungkin juga introspeksi kepada diri kita, apakah kita sudah berlaku seperti itu dengan murid kita. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan yang ketiga, yaitu penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan,
dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah ini, memunculkan penguasa itu bisa memunculkan juga pengaruh. Ya, dalam kasus di atas bicara apabila Doni menjawab, dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya yang Doni sedang berusaha penuhi adalah kebutuhan akan kekuasaan. Jadi dia merasa berkuasa. Teman saya takut sama saya, akhirnya makanan dikasihkan. Dia merasa punya kekuasaan karena dia butuh pengakuan atas kekuasaan. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi latar belakang ya dari anak itu nanti bisa kita dengan jawaban-jawaban itu. Kemudian kita akan bisa mencerna, kebutuhan apa tuh sebenarnya yang anak kita butuhkan gitu ya Bapak Ibu. Lanjut yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sehingga kita bisa melihat dari jawaban Doni misalkan, kalau dia menjawab misalkan ya, saya bosan Bu dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah, itu saja, ya oseng-oseng, telur ceplok misalkan, ya karena ibunya mungkin bekerja juga ya seperti kita semua ya Bapak Ibu ya, jadi repot ya beli di tempat sayur, nggak kreatif gitu ya, harusnya kan ada bawah yang ada matanya ya, nasinya dibikin cetak gitu, ada mata, ada mulutnya, hidungnya, lalu lebih menarik gitu ya. Kemudian juga macam-macam jenisnya, tidak setiap hari kasih oseng sama telur gitu ya. Sehingga apa? Dia di sekolah akhirnya mencoba nih makanan-makanan punya temannya. Nah temannya bawa apa? Bawa sushi ya, dicoba. Atau minta dong. Nah, ya atau mungkin temannya bawa bekal jenis yang lain. Misalkan apa Bu? Katsu ya betul Bu Lulu biasanya kasih bekal katsu, luar biasa Bu. Katsu, pengen tahu rasanya katsu seperti apa gitu ya. Nah ini berarti Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu alasannya apa. Jadi sudah dibawakan bekal, kok masih ganggu ngambil punya teman. Ternyata bekalnya monoton Bapak Ibu, tiap hari itu terus. Dia butuh variasi, kebebasan untuk jenis yang lain. Modest ini merasakan juga jenis bekal yang lain atau makanan yang lain. Nah biasa ya Bapak Ibu ya materinya menarik sekali dan kita jadi introspeksi diri dan tertawa sendiri. Ternyata gini ya. Yang kelima Bapak Ibu, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Artinya manusia juga butuh bermain, kesenangan. Sekarang kita lihat kasusnya Doni. Jika Doni menjawab, ia melakukan karena iseng saja Bu, ya, karena dia menikmati ekspresi dari teman-temannya yang kesal, yang merengut, ya, atau mungkin yang cemberut, yang mungkin ada yang bahkan menangis, mungkin ya, karena makanannya dihabiskan misalkan ya. Kemudian dia melihat ekspresi teman-temannya itu dianggap dia lucu, ya, maka Doni ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah ini, itu Pak. Dia senang untuk dirinya sendiri Pak. Jadi iya, permanen dulu ya, dulu sekalian curhati. Nanti banyak ilmu Bu Lulu. Setelah ini Bu Lulu akan bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi murid-murid yang mungkin seperti Doni ini ya Bu Lulu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Itu tadi tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita masuk materi yang kelima. Ya, sudah ada 4 materi. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini juga materinya luar biasa Bapak Ibu. Tentang 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol
ya. Bapak Ibu bisa melihat, mungkin agak kecil-kecil ya tulisannya. Saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh seorang guru selama ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga memposisikan sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kita itu berada di mana? Pak Rudi, di mana Pak Rudi posisi kontrol? Manajer, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rudi yang sedang menjadi manajer. Ya, memang Pak Rudi manajer ini yang paling baik Pak Rudi. Jadi pilihan Pak Rudi luar biasa. Bapak Ibu, kondisi di lapangan Bapak Ibu mungkin juga kita di masa lalu atau mungkin masih juga kita lakukan di masa sekarang. Mungkin masih ada juga yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, bagaimana tuh yang penghukum itu? Penghukum itu sukanya ini Pak, menghardik gitu ya Bapak Ibu ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Contoh kata-katanya misalkan, kamu tidak melakukannya dengan baik, saya akan menghukum kamu. Sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah, tidak ya Pak Dia. Oh, alhamdulillah kita tidak ada penghukum. Kamu memakai sepatu warna putih, hari ini bukan hari Kamis. Kenapa sepatu warna putih? Sana dilepas. Telanjang kaki, nggak bisa pakai sepatu. Anak seharian tidak memakai sepatu karena dia tidak memakai sepatu sesuai kesepakatan yang ada di sekolah. Nah ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Guru akan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam dengan mungkin kalimat-kalimat yang syahdu yang membuat anak merasa iba. Kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, kok jangan begitu, nanti ibu dimarahi Pak Kepala Sekolah loh, jangan rame ya, nanti guru yang di samping marah loh, karena mengganggu misalkan. Ini berarti kita membuat orang merasa bersalah, murid kita merasa bersalah. Apakah ada dari kita Bapak Ibu yang mungkin masih menggunakan posisi ini sebagai alat kontrol kita kepada murid kita? Mungkin masih ada ya, mungkin masih ada. Mungkin tidak di sini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau tidak ada di SMA 6. Jadi tidak ada yang melakukan posisi kontrol dengan menghibah, membuat murid kita merasa bersalah ya. Lanjut yang ketiga, teman. Karena teman ini kadang kita sebagai guru SMA ya, anak-anak kita sudah besar gitu ya, sudah remaja. Kadang mungkin sebagian dari kita memposisikan ada yang sebagai teman. Nah, seperti apa menjadi seorang teman? Nah, bisa guru berbuat satu, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, misalkan ada perkataan yang bisa diucapkan, misalkan lakukan untuk bapak ibu. Nanti bapak ibu, misalkan ya, bantu bereskan, ya, misalkan. Nanti bapak bantu, ibu bantu. Nah, ternyata kita membantu murid itu, membuat murid itu tergantung kepada kita. Tidak mandiri, tidak juga motivasinya berasal dari dalam diri. Ini ternyata tidak baik Bapak Ibu. Memposisikan sebagai teman terlalu dengan anak itu memanjakan akhirnya. Karena apa-apa kita bantu, itu nggak boleh. Ya Bapak Ibu. Nah, mungkin juga kita karena anak kita tadi anak di SMA, kadang kita masih menganggap teman ya kadang santai dengan anak gitu ya. Anak kesalahan apa? Sana sama ketemu sama misalkan melakukan kesalahan apa gitu ya, bukan menyelesaikan dengan restitusi, malah ngadep sana nanti tak beloni. Nah itu ya nggak boleh. Tak beloni, tak diwangi ya, nanti ibu bantu misalkan ya itu ya, tak bantu ngomong. Lah ini tidak melatih anak Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Untuk pemantau ini guru berbuat biasanya dengan cara menghitung dan mengukur. Mengukur apa yang dihitung dan ukur? Ya, kesalahannya anak tadi dihitung-hitung. Nek kamu salahnya ini, nanti berarti hukumanmu ini sekian kali, ya itu dihitung terus. Ya, misalkan apa peraturannya, pertanyaannya ya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, ya toh? Kemudian memberikan misalkan ada, oh iya sanksinya ini Bu, saya kesepakatannya saya menulis 15 kali. Nah akan terpikirkan bahwa saya seolah-olah itu ada sanksi dan hukuman yang dia pikirkan ya, bukan karena
dia itu kesadaran akan kesalahannya, kemudian memperbaikinya seperti apa, mencari solusinya seperti apa. Bukan seperti itu. Jadi dia hanya takut akan adanya hadiah, hukuman gitu ya. Karena ternyata hadiah tadi sudah dijelaskan di awal ya. Hadiah itu juga tadi dikatakan tidak selalu positif ternyata ya, bisa mematikan kreativitas gitu ya. Dan juga motivasinya selalu eksternal, tidak berasal dari dalam. Bapak Ibu, kita masuk yang kelima, yaitu posisi sebagai seorang manajer tadi yang dipilih oleh Pak Rudi, luar biasa. Sebagai seorang manajer, maka tugas kita adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak mengukur, tidak menghadapi anak, tidak juga membuatkan alasan anak, kemudian tidak juga banyak ceramah dengan menunjukkan kekecewaan, tapi kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa saja pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak sebagai seorang manajer? Misalkan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, misalkan seperti itu. Jadi menguatkan watak atau karakter dari siswa kita, melatih anak agar mencari solusi dari sebuah pemecahannya, sebuah masalahnya. Masalah itu jalan keluarnya apa? Bukan gurunya ya. Jadi dari muridnya akan memunculkan ide-ide dengan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Seperti itu, misalkan anak disadarkan dulu tentang apakah kamu yang kamu lakukan, misalkan seperti itu, alasannya apa? Oh seperti itu. Berarti kamu sudah tahu ya bahwa itu malah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tahu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau misalkan merubah perilaku kamu yang sudah kamu lakukan? Mau Bu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Oh saya akan meminta maaf misalkan. Tapi seperti Doni tadi, setelah ditangani kasusnya dengan restitusi, maka Doni akan mungkin dia akan menyampaikan bahwa saya akan minta maaf pada teman-teman saya Bu, yang saya mintai makanannya Bu. Oh itu si Sela saya mintai ayamnya kemarin misalkan. Itu dia akan memunculkan, bukan kita yang sama Doni minta maaf ke temanmu, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan nanti mengarahkan kepada anak itu untuk mencari solusinya sendiri, dan dia akan melakukan solusi yang sudah dia temukan. Dengan inisiatif dia, kemudian dia mempraktekkan juga secara sukarela, karena itu sudah solusi yang dia temukan sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari guru. Seperti itu Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol. Kita akan melanjutkan berikutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ini tujuannya tadi adalah mengatasi permasalahan-permasalahan mungkin yang kita alami di kelas, di sekolah dengan murid-murid kita nih Bapak Ibu. Kalau untuk Bapak Kepala Sekolah bisa juga dipakai, mungkin kalau ada konflik dengan masalah dengan Bapak Ibu Guru juga bisa. Karena ini sebenarnya bisa dipakai di mana saja, dengan siapa saja, bahkan di masyarakat kita juga bisa menerapkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang jadi Pak RT gitu nanti bisa dimanfaatkan juga di rumah. Oh Pak Rudi Pak RT bukan. Oh Pak RW, oh dia malah RW tingkatannya luar biasa. Nanti Pak RW juga bisa pakai ilmu ini Pak, segitiga restitusi kalau mungkin ada permasalahan di kampung dengan warga. Ini tidak hanya di sekolah, sebenarnya penerapannya bisa diperluas juga. Bapak Ibu, yang pertama dalam segitiga restitusi saat seorang anak melakukan mengalami sebuah permasalahan atau melakukan sebuah pelanggaran, ya, itu ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian nanti yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap Bapak Ibu. Jangan sampai tadi misalkan si Doni mengambil makanan teman langsung tanpa kita ada segitiga restitusi, langsung kita marahi di depan kelas di hadapan teman-temannya yang lain. Itu bisa membuat anak menjadi sakit hati, ya toh? Malah bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.
Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita mungkin bisa menyakiti perasaannya. Maka Bapak Ibu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini dengan memanggil secara pribadi anak yang bermasalah. Kalau Doni yang bermasalah, ya Doni yang dipanggil, jangan yang lain. Pak Rudi, sesuai dengan yang melakukan kesalahan siapa gitu. Oh Doni, ya Doni. Terus mungkin ada kita murid lagi yang lain, yang dulu yang mungkin ada kasus-kasus ya, nanti bisa dimulai diterapkan. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti apa kan menstabilkan identitas? Kita membuat anak itu merasa nyaman dulu, relax dulu, walaupun dia melakukan kesalahan. Misalkan yang sering terjadi itu ada beberapa anak yang di hari selain hari Kamis. Kalau hari Kamis kan memang boleh bebas memakai sepatu ya. Nah, mungkin di hari lain, Senin, Selasa, Rabu atau Jumat ada murid kita yang memakai sepatu dengan warna yang berbeda, tidak hitam gitu ya, entah putih, entah merah, entah kuning gitu. Bapak Ibu, maka yang kita lakukan bisa melakukan pemanggilan kepada anak tersebut secara pribadi, kemudian kita menanyakan ya, atau menyampaikan. Ini kita stabilkan dulu identitas ya. Berbuat salah itu hal yang wajar, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah, misalkan seperti itu. Diawali dengan menstabilkan identitas. Pasti kita bisa kok menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik, misalkan ini kalau ada konflik berdua ya, ada murid kita yang sedang konflik itu, kemudian kita panggil berdua, bisa kita sampaikan, Bapak ini tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu bisa diawali dengan kalimat seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Jangan langsung kita dasus-dasus gitu ya. Nah, ada tahap-tahapannya sehingga ada muncul rasa kepercayaan anak kepada kita. Dia sudah stabil emosinya gitu ya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita bisa menggunakan kata-kata, kalau tadi sudah kita tanyakan di dalam menstabilkan identitas, kan sudah menanyakan atau sudah menyampaikan bahwa kesalahan itu hal yang wajar, kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua saja pasti pernah, siapa saja pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Kita menggunakan kata-kata seperti itu dulu. Kalau sudah baru kita lanjut tahap berikutnya, gitu ya, yaitu misalkan saat ibu yakin atau bapak yakin kalau kamu tadi pakai sepatu warna merah misalkan ya, itu kita sampaikan, bapak atau ibu yakin kok kamu itu pasti ada alasan kenapa toh kok hari ini kamu pakai sepatu merah misalkan. Ya, ini bisa dilihat juga bapak ibu ya. Atau mungkin kita sampaikan, hari ini alhamdulillah ya kamu hanya melanggar tidak pakai sepatu hitam, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih lagi pelanggarannya misalkan. Itu ternyata seperti itu Pak Rudi kalau menangani permasalahan ya. Artinya kesalahan anak itu seolah-olah tidak menjadi permasalahan yang langsung dianggap besar gitu ya, betul. Tapi kita juga memberikan validasi bahwa kita juga menyanyikan ke anak bahwa pasti kok ada alasan di balik itu. Setiap yang dilakukan anak itu pasti ada alasannya, gitu ya. Bapak yakin, ibu yakin bahwa kamu pasti ada alasan kenapa melakukan itu, kenapa kamu lupa memakai sepatu berwarna hitam dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa juga nanti menambahkan, misalkan menanyakan ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, atau misalkan apakah kamu bisa mengenakan sepatu hitam untuk hari besok, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk validasi kebutuhan. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas atau sekolah gitu ya Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita terkait dengan sepatu misalkan, anak pasti akan menyampaikan, karena itu sudah menjadi keyakinan kelas dan sekolah. Saya hari ini tidak pakai sepatu hitam Pak misalkan, Bu misalkan, saya pakainya sepatu merah hari ini. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar hari ini terkait dengan kesepakatan misalkan. Maka dia akan menjawab, saya hari ini tidak disiplin misalkan, harusnya saya memakai sepatu berwarna hitam. Dia sudah tahu kesalahannya apa. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya seperti apa. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Pertanyaannya kita lanjutkan. Jadi pertanyaan ini bisa dilakukan secara bertahap.
Misalkan, kalau kamu sudah melakukan kesalahan seperti itu, kamu sudah menyadari, apakah kamu bersedia misalkan untuk melakukan perbaikan atau memperbaiki diri? Saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan? Misalkan, ya kita berikan pertanyaan-pertanyaan jika dia memunculkan sebuah ide. Oh ini Pak, saya akan telepon ibu saya biar diantarkan sepatunya ke sekolah. Itu adalah solusi yang dia munculkan sendiri, bukan dari kita. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menanyakan tentang, tadi ada tahapannya. Yang pertama tentang bagaimana kita menstabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya, kemudian tindakannya, salahnya, kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Anak sadar bahwa dia melanggar sebuah keyakinan, tidak melakukan nilai-nilai keyakinan dengan benar, kemudian nanti baru diarahkan anak untuk menemukan solusinya. Kemudian ditemukanlah sebuah solusi dan nanti dia akan melakukan itu atas kesadaran pribadi, intern motivasinya dari dalam, bukan atas paksaan dari orang lain. Bapak Ibu, ini tadi untuk materi yang saya sampaikan ada 3, yaitu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin adalah penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan mungkin kita bisa mulai untuk introspeksi diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri Bapak Ibu. Karena ternyata kemarin saat kegiatan elaborasi juga ditanya, Bapak Ibu itu ada di posisi yang mana gitu. Saya harus introspeksi diri. Saya di mana ya posisi kontrol saya? Apakah saya sudah menjadi manajer bagi murid saya? Apakah saya masih menjadi teman? Ataukah mungkin menjadi pemantau? Nah ini mungkin ada juga yang masih kadang ada penghukum, kadang juga manajer. Mungkin ada masih yang dua-duanya diterapkan atau tiga-tiganya. Nah ini kita mungkin dari sini pengalaman penyajian materi hari ini, semoga kedepannya bisa memperbaiki diri sebagai seorang guru lebih bijaksana, memanfaatkan ilmu-ilmu yang baru, pengetahuan baru terkait budaya positif ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Munarso yang setelah acara P5 sudah kersa untuk hadir juga di kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa, terutama untuk kegiatan. Sebelum saya tutup kegiatan pada siang hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Mun atau dari Bapak Ibu Guru mewakili sebagai favorit atau refleksi. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat banyak dalam kita melakukan pembelajaran di kelas kita, sikap kita dalam menghadapi siswa, karena di siswa yang kita hadapi itu bermacam-macam sekali. Ada yang tadi ada 5 kebutuhan, yaitu kadang mereka ingin munculkan satu sektor yang tidak menyenangkan pada guru yang berlatar belakang 5 kebutuhan tadi. Nah kita kadang dalam mengatasi masalah itu kita memutuskan kontrol kita di mana. Ya kita selama ini kemungkinan itu seperti orang yang sedang perang. Ketika mati musuh, oh kondisi itu kita menggunakan anak panah. Oh musuhnya seperti kita harus berkuda. Kita menggunakan batu yang besar kita gelondongkan. Oh posisinya seperti ini, maka kita harus menggunakan pasukan kita. Nah dari kelima pos kontrol itu mungkin selama ini kita juga kadang masih sering menggunakan semua posisi itu untuk mengatasi masalah itu. Namun kita harus juga upayakan kita akan menggunakan posisi yang tentunya yang paling membahagiakan dan paling nyaman pada anak. Dengan tadi ada ilmu tadi segitiga restitusi tadi, kita sudah punya ilmu untuk memposisikan yang terbaik sebagai seorang pendidik sehingga anak-anak benar-benar bisa merasa nyaman dan bisa merubah sikapnya yang semula tidak menjadi baik, karakter yang negatif menjadi positif dan sebagainya. Ini jadi sebuah kita bersama, tambah kita untuk kita sendiri, kita sebagai seorang guru juga mungkin sebagai orang tua di rumah dan sebagai pemimpin di masyarakat kita. Terima kasih untuk materi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Munarso. Acara yang selanjutnya adalah kita tutup kegiatan pada siang hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Karena tadi di awal dibuka dengan pantun, maka di akhir juga ditutup dengan pantun ya. Dari mana awalnya cinta? Kata kita cinta. Dari mana awalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.